Selamat pagi pemirsa. Belakangan ini publik dihebohkan dengan maraknya pengibaran bendera bergambar tengkorak dari serial anime One Piece di berbagai penjuru negeri. Sebuah simbol yang menunjukkan ekspresi rasa kekecewaan dan keresahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan. Sayangnya reaksi yang muncul tidak sedikit yang justru cenderung represif dan curiga. Pertanyaannya, apakah kita masih mampu merangkul yang tengah resah? Atau kita semakin alergi terhadap kritik yang diungkapkan secara damai? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 5 Agustus 2025 dengan tema Merangkul yang Tengah Resah bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bu Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Nggak resah ya? Saya sedang berusaha mau melihat, ingin menyampaikan sesuatu, tapi agak segan begitu ya, Bang. Cuman belum ketemu. Pertanyaannya, Bang, ketika editorial pada pagi ini menyatakan bahwa merangkul yang tengah resah, apakah kemudian itu karena rangkulan itu masih kurang, atau mau mengatakan bahwa One Piece itu memang benar simbol keresahan? Ya, mungkin sebagian iya. Tapi mungkin sebagian lagi mungkin belum sampai kepada keresahan. Tapi ada yang menganggap kok kita ini kok nggak pernah didengar sih gitu. Oh. Nah, jadi sebetulnya kan kalau saya sih melihat One Piece ini belum separah seperti yang kita sebutkan keresahan. Belum sampai situ ya? Belum. Tetapi ada perasaan kok nggak pernah didengar sih. Oh. Keluhan kita ini kok nggak pernah didengar. Yeah. Contoh misalnya, contoh konkret ya. Misalnya para super truck misalnya kan. Mereka banyak pasang gambar itu. Mereka ini kan sebetulnya keluhannya sejak zaman dari sononya kan sudah mengeluh soal banyak kutipan-kutipan tidak resmi di jalan kan. Pungli lah. Iya. Dari yang resmi, yang mengutip itu juga dari orang yang resmi dan preman kan gitu kan. Dan mereka mengeluh. Jadi sehingga mereka kadang-kadang yang mereka bawa ke rumah nol. Iya. Jadi uang yang dia terima dari juragan habis untuk saweran buat pungutan liar ini. Nah, ini mereka ini kan sudah selalu teriak. Kok nggak pernah didengar sih? Tidak mengubah apapun. Tidak mengubah apapun. Nah ini contoh misalnya kan. Jadi sebetulnya sehingga kalau ada yang menafsirkan, mengartikan One Piece ini perlawanan, bahkan makar. Nah ini kan sebetulnya kan agak enggak lah. Agak berlebihan ya. Nah kalau tanya misalnya supir itu, kau merah putih nggak? Merah putih. Kau NKRI nggak? NKRI. Karena itulah saya tetap bawa mobil walaupun saya tidak membawa uang lagi ke rumah, tetapi tiap hari saya tetap membawa mobil mengantarkan barang ini. Dan saya hanya tetap menderita di batin aja. Nah ini yang sebetulnya perlu didengar. Contoh kecil aja nih. Termasuk yang kita akan bahas ini kan, Bang Elman, bagaimana kita juga berusaha menjadi kanalisasi ya keresahan dari masyarakat. Nah, betul. Pertanyaannya adalah apakah memang kemudian merangkul itu belum maksimal dilakukan, atau memang yang paling penting sebetulnya adalah ketika bendera One Piece atau apapun nanti yang muncul, hasil dari keresahan yang disampaikan itu yang mengubah keadaan. Kita harus membahas itu, Bang Elman, dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 5 Agustus 2025, Merangkul yang Tengah Resah. Merangkul yang tengah resah. Beragam cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa. Itu bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat yang merupakan hak asasi manusia, HAM, dan juga dilindungi oleh konstitusi. Cara penyampaiannya memang tidak boleh melanggar rambu-rambu berupa ketentuan hukum yang berlaku.
Namun ketentuan hukum yang diterapkan pun masih bisa dinegosiasikan alias dikritik hingga digugat rakyat untuk diubah apabila dianggap mengekang HAM dalam berekspresi. Pemasangan bendera One Piece yang marak jelang peringatan Hari Kemerdekaan adalah bagian dari ekspresi masyarakat. Bendera berlambang Jolly Roger dalam anime One Piece tersebut sering diasosiasikan dengan kebebasan. Dalam konteks Indonesia, bendera One Piece kerap disebut sebagai bentuk protes atas kehilangan kebebasan. Bendera itu menyuarakan kekecewaan atas kebijakan-kebijakan dan kondisi yang menyusahkan masyarakat. Sesungguhnya, protes lewat pemasangan bendera One Piece tidak ada bedanya dengan aksi unjuk rasa yang biasa digelar di Patung Kuda, Jakarta. Bedanya, pemasangan bendera One Piece tidak berpanas-panas, berorasi, ataupun berteriak-teriak menyuarakan pendapat. Sayangnya, tidak sedikit yang bereaksi berlebihan atas fenomena pemasangan bendera bergambar kartun tengkorak dengan tulang bersilang itu. Ada yang menyebutnya sebagai provokasi untuk menjatuhkan pemerintah, ada pula yang menyamakannya dengan aksi makar, bahkan sampai meminta pengibar bendera One Piece ditindak tegas. Respons itu sama saja meminta pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Gejala alergi terhadap kritik mencuat. Mungkin karena terbiasa dengan hal ikhwal yang bersifat monolitik. Jadi sukar menerima kemungkinan bahwa banyak juga masyarakat yang berbeda dalam menginterpretasikan situasi. Mestinya tidak perlu merasa risih, apalagi ketika pengibaran bendera anime tersebut tidak melanggar ketentuan pemasangan bendera. Ketentuan undang-undang hanya melarang pengibaran bendera organisasi terlarang, yakni Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Islamic State atau IS, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Larangan juga berlaku untuk bendera gerakan separatisme yaitu bendera Bintang Gejora Papua Merdeka, bendera Gerakan Aceh Merdeka, dan bendera Republik Maluku Selatan atau RMS. Ketimbang bereaksi keras, akan lebih baik jika pemerintah merespons dengan lebih mendengar apa yang menjadi keresahan dan kekecewaan masyarakat. Ketika sopir-sopir memasang bendera One Piece di belakang bak truk, barangkali mereka sudah putus asa menghadapi pungli yang tidak kunjung sirna. Pada saat masyarakat memasang bendera One Piece di pagar rumah mereka, mungkin saja mereka tengah kesal menghadapi kenyataan rekening tabungan mereka diblokir hanya karena tidak ada transaksi. Anak-anak muda bisa memasang stiker bendera One Piece di berbagai medium karena frustasi sulit mendapatkan pekerjaan. Kalaupun ada indikasi pelanggaran hukum, luruskan dahulu, ajak untuk menyimak ketentuan undang-undang. Misalnya, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, pada pasal 21 bendera negara, yakni merah putih, dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji organisasi. Jadi, ketika mengibarkan atau memasang bendera negara wajib dilakukan pada peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada 17 Agustus seusai ketentuan pasal 7. Bukan berarti bendera One Piece tidak boleh. Yang terpenting adalah mematuhi rambu-rambu hukum yang diterapkan yang merupakan penghormatan terhadap bendera negara. Penguasa yang bijak mendengarkan kritik dan menyingkirkan ketakutan rakyat. Keraslah dalam menindak koruptor. Sebaliknya, rangkul masyarakat yang mengungkapkan kekecewaan. Mereka juga anak bangsa yang boleh jadi cinta mereka kepada bangsa sangat menyala-nyala. Cuma berbeda dalam mengekspresikannya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari,
Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Jambi ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Leo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan, ini terkait dengan bendera One Piece merangkul yang tengah resah. Silakan Pak, pendapat Anda. Pendapat saya, Pak Herman dan Pak Leo, kita punya alat negara. Alat negara itu adalah ada DPD, DPR, dan MPR. DPR kita dan DPD disediakan oleh negara uangnya yang begitu besar, setiap 6 bulan sekali reses ke daerah-daerah untuk menyerap aspirasi. Beberapa tahun terakhir ini aspirasi itu nyambung atau tidak nyambung, tapi kelihatannya ada yang resah. Artinya komunikasi antara pemerintah dan DPR dan rakyat ini terganjal oleh tidak nyambungnya aspirasi dan tidak tertampungnya aspirasi oleh DPR untuk dikomunikasikan pada rakyat. Itu pandangan saya, Pak Herman. Maka berharap pada kesempatan ini DPR kalau reses itu ya aspirasi tolong diserap dan disampaikan kepada pemerintah yang membuat kebijakan. Kalau aspirasi itu nyambung, saya kira yang resah tidak akan muncul, Pak Herman Saragih. Terima kasih Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan untuk pendapat Anda dari Jambi. Selamat pagi Pak. Ada aspirasi yang tidak nyambung, kata Pak Ramadan. Benar apa benar tuh Bang? Ya, saya pikir kalau Pak Ramadan itu kan masyarakat kan. Dan itu juga cerminan dari masyarakat juga kan. Emang benar kata Pak Ramadan kan. Kalaulah misalnya seluruh anggota DPRD kabupaten kota, provinsi, dan DPR RI bersama juga dengan aparatur pemerintahan menggunakan telinga, mata, indera keenamnya, perasaannya, menyimak semua aspirasi daripada masyarakat, pasti tidak akan ada orang yang merasa tidak dengarkan, kan begitu. Jadi itu sebabnya memang hati-hati di dalam menafsirkan bendera One Piece ini kan. Karena kalau salah memaknainya berbahaya kan gitu kan. Kalau melihat sebetulnya Bang, penyampaian aspirasi itu kan yang paling sering dilakukan dalam bentuk demonstrasi ya, turun ke jalan segala rupa, tapi kita melihat sering ada ekses, benturan, dan tidak sedikit kemudian ada korban jatuh. Bentuk penyataan pendapat dengan mengibarkan bendera One Piece ini, apakah itu juga boleh atau dibenarkan di Indonesia, Bang? Nah ini kan sebetulnya kan kanalisasi kan. Jadi ini kan juga sebetulnya kan cara-cara seperti ini kan sebetulnya cara-cara berbudaya kan. Coba bayangkan kalau demo, pasti sering terjadi benturan fisik kan. Betul. Kita bisa lihat pagar kantor sampai rubuh, jebol, terbakar, dan kadang-kadang kepala berdarah-darah kan. Betul, betul. Kalau ini kan enggak. Jadi ini kan sebetulnya kan komunikasi nonverbal. Pesan yang tidak diucapkan. Pesan yang tidak diwujudkan dalam fisik. Tidak teriak-teriak ini. Ini jadi, simbol saja ya. Ini simbol, ini pesan sunyi sebetulnya. Nah, tinggal lagi bagaimana pemerintah yang anggota DPR menangkap aspirasi seperti ini kan gitu kan. Itu tadi saya katakan tergantung bagaimana penyikapan pemerintah. Pemimpin republik ini kan. Kalau mengingat tadi yang dikatakan Pak Ramadan, Bang Elman, ada aspirasi yang tidak tersampaikan. DPR itu kalau reses ya reses betulan lah. Atau kalau sudah dapat aspirasinya jangan hanya sekedar ditampung, tapi benar-benar dipakai untuk menghasilkan kebijakan. Apakah artinya sekarang teman-teman di DPR ini memang kurang efektif atau seperti apa, Bang? Ya itu
itu yang harus mereka evaluasikan. Yang bisa menyatakan tidak efektif dan efektif kan satu anggota DPR-nya, satu masyarakat. Iya. Tapi yang pasti apa yang dikatakan masyarakat? Salah satu kan Pak Ramadan. Betul. Pak Ramadan bilang tidak efektif. Pak Ramadan bilang mereka tidak menikmati kehadiran, keberadaan anggota wakilnya kan gitu kan. Kan mestinya kan namanya wakil rakyat. Iya. Sekarang ini kan wakilnya malah lebih merasa apa? Sepertinya yang diwakili dibiarkan, wakilnya malah hidup lebih enak kan. Jadi ini kan sebetulnya kan bendera One Piece ini kan sebetulnya kan ini kan semacam pengingat kan. Pengingat kepada pemimpin. Tolonglah perhatikan nasib saya gitu kan. Kalau mengingat beberapa tahun yang lalu kan, atau bahkan mungkin sampai sekarang Bang, ada juga penggunaan istilah dari manga atau anime yang lain, Konoha. Itu karena orang-orang takut mengatakan bahwa itu Indonesia. Indonesia gitu. Nah, apakah kemudian pengibaran bendera One Piece ini, walaupun memang juga belum banyak atau tidak banyak, itu juga bentuk dari apa? Ketakutan untuk menyampaikan kritiknya atau masukan langsung kepada wakil-wakil rakyat atau kepada pemerintah, Bang? Ya pasti pertama kan takut. Itu makanya mereka menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol yang tidak dari dalam negeri kan. Dari Jepang ya. Dari Jepang ini. malah kan. Nah, tapi kalau dibilang misalnya kan Konoha, kalau dia bilang misalkan Jakarta. Ya, dia takut ditangkap kan gitu kan. Kena pasal ya? Kena pasal dia. Tapi kalau dia bilang Konoha, saya kan nggak bilang Indonesia. Saya kan nggak bilang Siano, saya bilang Konoha kok, terserah. Nah, jadi sebetulnya kan di sini sebetulnya arti pentingnya pemerintah itu harus dengan sabar memaknai apa sebetulnya dibalik daripada bendera One Piece ini. Bentuk pemaknaan dan kemudian tindak lanjut dari pemaknaan itu akan kita bahas di bagian berikut. Bang Herman, pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pada pagi ini. Bang Herman, bentuk respons yang paling proporsional Bang, yang sebaiknya harus dilakukan oleh pemerintah terhadap penyampaian aspirasi lewat bendera One Piece ini apa Bang? Ya, pertama satunya kata dan perbuatan ya. Dan pemerintah jangan suka ngeles juga gitu kan. Jangan suka ngeles? Maksudnya seperti apa itu Bang? Ya, sepertinya gini loh. Kadang-kadang kan pemerintah ini kan terlalu banyak menuntut. Padahal rakyat itu sebetulnya kan apapun yang diminta pasti dia lakukan kan. Tapi tolonglah mereka juga diperhatikan gitu kan. Jadi katakanlah misalnya kalau zaman dahulu kala ya, zaman-zaman raja-raja dulu, kalau rakyat itu protes kan tidak frontal kan. Karena kan rakyat itu datang berdiri di alun-alun tanpa alas kaki dan tanpa payung dan dia berjemur di depan alun-alun itu kan. Di depan apa itu istana raja kan gitu. Tidak teriak-teriak. Tidak teriak-teriak. Duduk diam. Tapi raja-raja dulu, wah itu sangat bijak. Sensitif ya. Sensitif dia suruh abdi dalam coba panggil itu apa itu. Apa yang terjadi itu. Dan ketika rakyat itu menyampaikan sesuatu, raja pasti mengambil tindakan kan gitu kan. Nah ini misalnya kayak gini. Jadi sekarang ini kan katakanlah misalnya soal hukum misalnya, no viral no justice gitu kan. Ini kan coba jangan terjadi lagi lah. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi kesalahan, langsung lakukan perbaikan gitu kan. Ini enggak. Kalau enggak viral tidak ditanggapi kan gitu kan. Nunggu viral dulu. Nah ini salah satu contoh misalnya kan. Jadi akhirnya kalau pandangan kita sederhana sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat ini. Sederhananya ya tolonglah dengarkan kami dan laksanakan. Perhatikan kehidupan kami. Nggak ada yang lebih itu. Jadi kalau ini diartikan
ada yang mengatakan makar apa itu, jauh lah. Lebay kalau kata Lebay anak muda sekali. sekarang, berlebihan. Jadi kita juga melalui editorial ini kita minta pemerintah satu kata lah Ya. menanggapi bendera One Piece ini. Baik. Jangan ada tafsir-tafsir lain. Ya. Ini tafsirnya adalah tafsir yang bijak. Ya. Dan biasa ada rakyat mengeluh, ya dengarkan. Iya. Masih bagus rakyat masih mau mengeluh. Loh, rakyat kenapa dia membuat bendera One Piece ini? Karena rakyat yakin dia akan didengar. Oke. Masih ada pengharapan rakyat, mereka akan didengar. Itulah wujud daripada bendera One Piece ini. Kita harap itu yang akan terjadi supaya kemudian yang resah benar-benar tidak lagi resah. Bang Elman, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, pemerintah yang bijak adalah yang mampu mendengarkan suara rakyatnya, bukan malah membungkam ekspresi yang tumbuh dari akar rasa frustasi dan kecintaan kepada bangsa. Keraslah terhadap koruptor dan perampok negara, tapi lembutlah terhadap mereka yang hanya ingin didengar dan diperlakukan adil. Karena di balik pengibaran bendera One Piece itu ada harapan yang tidak mati untuk hidup yang lebih baik di negeri sendiri. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.